Jam di pergelangan tangan Hafla sudah menunjukkan pukul 23.15. Kuliah pengganti dan rapat organisasi berlarut-larut memaksanya pulang selarut ini. Tubuhnya lelah luar biasa, matanya berat dan satu-satunya yang ia inginkan hanyalah kasur empuk di kamarnya. Jalanan sudah mulai sepi. Hafla duduk di pojok angkot sendirian. "Neng, maaf ya, turun di sini aja ya." Suara sopir angkot membuyarkan lamunan Hafla. Ia tersentak dan melihat keluar jendela. "Loh Pak, kompleks saya masih di depan lagi. Tanggung banget," protes Hafla pelan. "Udah sepi banget, Neng. Saya mau langsung balik kanan. Istri saya sakit. Lagian ini udah deket kan? Tinggal jalan dikit," saut si sopir dengan nada memelas namun tegas. Dengan berat hati, Hafla mengangguk. Ia membayar ongkos dan turun di pinggir jalan yang penerangannya remang-remang. Lampu belakang angkot itu menjauh, meninggalkan Hafla sendirian di telan kesunyian. Jalan raya yang gelap. Jarak ke gerbang kompleknya mungkin sekitar 500 meter lagi. Tidak terlalu jauh, tapi di jam segini jarak itu terasa seperti berkilo-kilometer. Suasana sangat hening, hanya suara jangkrik dan desau angin yang menggoyangkan daun pohon angsana di pinggir jalan. Karena merasa takut, Hafla segera merogoh ponselnya. Ia menekan nomor ayahnya. "Halo Fla, kamu di mana? Kok belum sampai?" Suara ayah terdengar khawatir di seberang sana. "Ya, jemput Hafla dong. Hafla diturunin angkot di jalan raya sebelum masuk komplek. Takut jalan sendirian ke dalamnya," pinta Hafla dengan suara sedikit bergetar. "Ya ampun, ya udah, kamu tunggu di situ ya. Ayah panasin mobil sebentar, 5 menit lagi ayah sampai." "Iya ya, cepetan ya." Sambungan terputus. Ia memutuskan untuk berjalan pelan menuju arah gerbang komplek agar ayahnya lebih cepat menemukannya. Langkah kaki Hafla menggema kecil di aspal. Matanya waspada menyapu sekeliling. Sekitar 50 meter di depannya, di bawah sorot lampu jalan yang berkedip mau mati, Hafla melihat sesuatu. Ada gumpalan putih di tengah jalan. Hafla menyempitkan mata. "Anjing," batinnya. Bentuknya memang sekilas seperti hewan berkaki 4. Warnanya putih pucat. Mungkin anjing tetangga yang lepas. Pikirnya mencoba positif. Namun, semakin Hafla melangkah mendekat, keningnya semakin berkerut. Ada yang aneh. "Kok anjing itu tinggi banget?" gumam Hafla. Kakinya yang tadinya melangkah pasti, kini mulai melambat. Sosok anjing itu memiliki proporsi yang ganjil. Kakinya terlalu panjang dan kurus untuk seekor anjing. Dan punggungnya melengkung ke bawah, bukan ke atas. Jantung Hafla mulai berdegup kencang, seakan mau copot. Saat jarak mereka tinggal belasan meter, sosok itu tiba-tiba bergerak. Bukan menggonggong atau berlari seperti hewan. Terdengar suara tulang beradu yang ngilu. Sosok itu mengangkat kepalanya. Hafla tercekat. Nafasnya berhenti total. Itu bukan anjing. Itu adalah sosok manusia berambut panjang terurai menyentuh aspal. Mengenakan gaun putih lusuh. Makhluk itu sedang dalam posisi kayang.
Tangan dan kakinya menapak tanah, perutnya menghadap ke langit, dan kepalanya terlipat ke belakang dengan posisi terbalik. Wajah pucat dengan mata melotot dan seringai lebar itu kini menatap lurus ke arah Hafla. Dari posisi terbalik, Hafla ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak maju. Bukan berjalan pelan, tapi merangkak dengan cepat dalam posisi kayang ke arah Hafla. Gerakannya patah-patah, namun sangat cepat, seperti laba-laba raksasa. Suara telapak tangan kaki pucat itu menampar aspal semakin dekat. Tanpa pikir panjang, ia memutar badannya dan berlari sekencang-kencangnya ke arah berlawanan. Menjauhi komplek sambil menjerit ketakutan, menjauhi ayahnya yang mungkin sebentar lagi datang. Dan yang terpenting, menjauhi makhluk yang kini mengejarnya dengan cara merangkak terbalik itu. Hafla berlari sekuat tenaga. Tak peduli paru-parunya terasa seperti terbakar. Suara dari telapak tangan, kaki, makhluk itu terdengar semakin cepat. Seolah sedang berlomba dengan detak jantung aku. Ia tahu makhluk itu makin mendekat, karena ia bisa mendengar suara geraman halus yang basah tepat di belakang punggungnya. Dari arah belakang muncul sorot lampu mobil yang tajam membelah kegelapan. Itu pasti mobil ayah. Namun situasi makin mencekam. Posisi Hafla sekarang berlari menjauh dari komplek, sedangkan mobil ayahnya datang dari arah komplek. Artinya, makhluk itu berada di antara Hafla dan mobil ayahnya. Atau mungkin makhluk itu sudah menyalip dan ada di sampingnya. Hafla tidak berani menoleh. Klakson panjang berbunyi memekakan telinga. Mobil kijang tua milik ayahnya itu melaju kencang. Sepertinya sang ayah melihat putrinya berlari ketakutan di tengah jalan. Sinar lampu mobil yang terang benderang itu menyorot punggung Hafla dan area sekitarnya. Saat itulah Hafla melihat bayangan hitam panjang di aspal menyalipnya dari samping. Bayangan tubuh manusia yang terbalik. Tepat sebelum makhluk itu berhasil menyambar kaki Hafla, sorot lampu mobil yang semakin dekat membuat makhluk itu bereaksi. "Hafla, astaga nak, kenapa lari-lari?" Ayahnya berlari menghampiri. Wajahnya panik luar biasa melihat putrinya terduduk gemetar di aspal yang dingin. "Ya, hantu, ada yang ngejar." Hafla menunjuk-nunjuk ke arah pohon besar di pinggir jalan dengan tangan gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Ayahnya mengikuti arah telunjuk Hafla. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya pohon tua yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun, ayah Hafla yang peka tiba-tiba terdiam. Hidungnya mencium bau yang sangat aneh. Bau anyir darah yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang menyengat. Bulu kuduk pria parubaya itu seketika meremang. Ia sadar anaknya tidak berhalusinasi. "Udah, ayo masuk mobil sekarang, cepat." Ayahnya tidak mau ambil resiko. Ia langsung memapah Hafla yang masih lemas masuk ke kursi. Setelah memastikan pintu terkunci rapat, ayahnya langsung tancap gas, memutar balik mobil dengan kasar. Ingin segera menjauh dari jalanan sepi itu. AC mobil terasa sangat dingin, tapi keringatnya tak berhenti keluar. Saat mobil melaju menjauhi lokasi itu, entah kenapa mata Hafla tergerak untuk melihat ke kaca spion samping. Di sana, di dahan pohon, tempat mereka berhenti tadi, ia melihat sesuatu bergelantungan.